Nah, orang memecah belah agama sehingga menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok membanggakan kelompoknya. Nah, saudara-saudaraku, dakwah Wahabi start awalnya di mana? Anti mazhab. Di situ start awalnya. Anti mazhab. Ustaz, kita nggak boleh bermazhab. Hanjit bermazhab, hanjit. Pakan hanjit bermazhab. Mazhab ini kan mecah belah. Kita Islam disuruh bersatu. Sekarang buktinya ada 4 mazhab. Beda-beda cara berpikirnya. Inilah pemecah belah yang paling utama ini. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kata Wahabi. Nggak boleh. Kita langsung kepada Quran dan hadis. Jadi caranya bagaimana? Keluarlah Ustaz dari mazhab. Kita langsung Quran dan hadis. Tadi Islam ada 4 kelompok. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita anggap aja lah itu sebagai kelompok. Udah ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Datang Wahabi, kita langsung ke Quran dan hadis. Maka dibikinnya lah kelompoknya. Jadi 5. Tadi 4. Sekarang tambah dia. Jadi 5. Jadilah Salafi. Kena Salafi je no? Salafi. Mengaku Salafi. Nah, padahal palsu. Yang palsu bukan Salafi. Dah Salafi Wahabi. Kita tidak boleh bermazhab Ustaz. Mazhab pecah belah. Tinggalkanlah itu mazhab itu. Kita kembali ke Quran dan hadis. Ya udah, kita ke ini aja. Oh sudah, itu pun tak betul. Jadi kelompok yang kedua. Tambah 4. Jadi padung 6. Datang lagi yang berkata, Ustaz, kita kembali ke Quran dan hadis. Nggak usah pakai mazhab. Mazhab pecah belah. Kita langsung Quran dan hadis. Ya udah, kita kemari. Oh ini juga tak betul. Kita kemari, tak betul juga. Kita gali sendiri. Jadi kelompok yang ketiga. Udah berapa? Udah 7. Begitulah itu jadinya. Dan ini fakta yang kita lihat sekarang. Ya, macam-macam. Quran dan hadis jadi Muhammadiyah. Quran dan hadis jadi Hidayatullah. Quran dan hadis jadi As-Sunnah. Quran dan hadis jadi MTA, Majelis Tafsir Quran. Cocok? Enggak. Gara-gara itu lahirlah kelompok baru. Setiap kelompok membanggakan kelompoknya. Ini bangga kepada kelompoknya. Ini bangga kepada kelompoknya. Ini bangga kepada kelompoknya. Ini bangga kepada kelompoknya. Kami kata ini Quran dan hadis. Kalau nggak ada Quran dan hadis kami nggak mau. Ini Quran dan hadis. Kalau nggak ada Quran dan hadis kami tak mau. Ini juga Quran dan hadis. Kalau tak ada Quran dan hadis kami tak terima. Ini juga Quran dan hadis. Oke. Kalian kalau sholat berjamaah, setelah sholat zikirnya jahar apa sir? Oh sir. Kenapa? Ya karena nggak ada hadis mengatakan jahar. Jangan dulu. Coba kau baca hadis dari Abdullah bin Zubair, riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW setelah sholat 5 waktu zikirnya jahar apa sir? Zikirnya jahar apa sir? Ya mana aku tahu. Jangan kau jawab mana aku tahu, karena kau pedomanmu Quran dan hadis. Nabi Muhammad zikirnya setelah sholat jahar, tidak sir zikirnya. Tapi gini Ustaz, dalam Quran dikatakan zikir itu sir. Buka itu surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, tadarruan wa khifatan, dengan rasa takut dan dengan rendah hati dan rasa takut. Dunal jahri, nggak boleh jahar Ustaz. Quran bilang nggak boleh jahar, makanya kami zikir sir. Jadi waktu Nabi Muhammad zikir jahar, Nabi Muhammad lupa mayat itu. Kembali lagi kayak orang itu bertanya. Nabi Muhammad lupa mayat itu sehingga dia zikir jahar. Kau pula yang teringat. Ya, ini kan jelas memang tidak boleh. Inilah sesatnya Tengku Hidayah. Zikirnya kadang-kadang sering jahar. Kami pakai ayat. Ayatnya bagaimana? Nah, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, tidak boleh jahar. Tapi kan ayat bilang pagi dan petang. Tidak boleh zikir jahar pagi dan petang. Berarti leh semayang subuh lah terpegah bengoh ji. Seput ji leh semayang asa. Berarti 2 waktu yang dilarang Allah zikir kuat. Berarti selain subuh dan asar bisa. Kenapa kau mendahului Al-Quran sehingga kau katakan tidak bisa ke semua waktu?
Berarti Tengku sesat juga lah. Loh, kenapa kau bilang Tengku Didayah sesat? Karena Tengku Didayah semua waktu jahar. Ya udah, deal. Ya, deal lah. Tengku sesat, kami sesat. Oh tidak, kalian sesat, kami enggak. Loh, mana bisa begitu? Kan Tengku zihir jahar setiap waktu. Sedangkan Quran bilang pagi sama petang yang enggak boleh. Tengku bilang boleh semua. Berarti Tengku sesat. Kalian sesat juga. Kenapa? Kalian bilang tak boleh semua. Padahal yang dikatakan Allah tak boleh pagi dan sore. Ya udah, deal lah, sesat sama kita ini. Oh enggak, kalian sesat, kami enggak. Nih, loh kenapa begitu? Ini ayat turunnya di mana? Turunnya di Mekah. Nabi Muhammad sendiri. Allah bilang wazkur. Turunnya di Mekah. Orang Mekah kepada Nabi pada zaman itu bagaimana? Benci. Jangankan bersuara, tanpa suara pun Nabi lewat mereka sudah benci. Ditambah lagi Nabi berzikir kuat, ya makin benci. Namun Allah tidak melarang semua, hanya dilarang Allah 2 waktu, bengoh ngan seput. Pakon bengohnya lanjut. Karena wate bengohnya dilarang oleh Allah, pakon karena bengohnya kapi gelom bedoh. Jadi waktu subuh kafir belum bangun. Paham? Ya, subuh kafir enggak bangun. Ya. Paham kan? Subuh kafir enggak bangun. Itulah. Ya. Kenapa Nabi dilarang zikir kuat subuh? Karena kafir hana bedoh subuh. Kambung leh. Dah. Pakon seput hanjit. Karena seput kafir istirahat. Udah. Saking kan bencinya orang kafir kepada Nabi, tak layak lagi Nabi tinggal di Mekah, diperintahkanlah Nabi hijrah ke Madinah. Begitu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah malam itu, diperintahkanlah Ali untuk mengisi tempat tidurnya. Karena orang kafir di luar rumah Nabi berusaha mengepung rumah Nabi, ingin mendobrak pintunya, membunuh Nabi di tempat tidurnya. Di situ Nabi berkata kepada Ali, Ali, tolong kau tidur di tempatku, memakai selimutku, memakai bantalku, gitulah istilahnya. Ali siap. Menyedron Tengku siap mana? Fanina, beklun lah Nabi, yang lain lah. Ya, Ali siap. Akhirnya berangkatlah Rasulullah ke Madinah. Setelah di Madinah berusaha, akhirnya bagaimana? Ini kota Mekah menjadi kota kaum muslimin. Begitu kota Mekah sudah menjadi kota kaum muslimin, maka turunlah ayat surat Taubah ayat 28, innamal musyriku najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Lalu dibuatlah, diukur bentang wilayah, mana timurnya, mana baratnya, mana selatan, mana utara, maka disebutlah ini tanah haram. Sehingga tak boleh masuk ke dalamnya kecuali orang Islam. Innamal musyrikun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Datang sebagian kelompok Islam sekarang, diambilnya ayat itu dikantonginya. Yang musyrik najis. So yang musyrik, yang kontanyo nya najis. Jadi siapa yang masuk ke masjidnya disamaknya. Nah, pernah dengar ya aliran yang lain? Yang disamaknya, kalau kita masuk ke masjidnya, ya, kalau dulu LDII itu, ya, kalau masuk kita ke masjidnya disamaknya tuh. Saya begitu masuk ke masjidnya, saya tengok, wah, masjid LDII, wah ini keluar bakal disamak ini. Oh, sebelum keluar jalan saya pegang bintih-bintih manul lunmat manum, karena jadi yang disamak. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kota Mekah menjadi kota kaum muslimin, apa yang terjadi? Maka turunlah ayat. Wa fazkurullah, kata Allah. Berzikirlah kalian kepada Allah. Berzikir yang kiban, yang lagi urojih.
hanjil para Yesus kan seperti kalian membanggakan nenek moyang kalian, seperti kalian menyebut nenek moyang kalian, atau lebih dahsyat dari itu lagi. Ternyata di sini Allah menyuruh zikir seperti orang Arab menceritakan nenek moyangnya. Apa bedanya pemuda Arab dengan pemuda Aceh? Sama. Kalau cerita masalah bangga nenek moyang sama. Atukku terkenal di kampung tuh. Kalau manjat kelapa kalah bajing. Wah, bajing pun bahasa tanya. Tupe. Kalah tupe. Ikhlas yang lain. Hana, memang atukku nggak jago sedagu atukmu, aku akui. Tapi kau dengarkan dulu, atukku perkara kerate itu batu besar sekali kerate belah 4. Atukmu bisa. Tunggu dulu, kata yang satu. Atukku memang nggak bisa manjat kelapa karena badannya gendut. Nggak bisa juga ngerate. Tapi begitu air bah datang kemarin, berjalan dia di atas air itu, nggak tenggelam, selopnya pun nggak basah. Makin besar suaranya, seperti orang bertekak. Kata Allah, berzikir kalian seperti itu. Nabi Muhammad setelah sholat, zikir suaranya lantang. Lantang zikirnya. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, disebutkan oleh Ibnu Abbas, sahabat juga ikut zikir sama. Suara mereka kedengaran sampai ke jalan. Saya tidak tahu bagaimana jarak antara tempat sahabat sholat dengan jalan di waktu itu. Tetapi mic waktu itu belum ada, suaranya kedengaran sampai ke jalan. Saudara-saudaraku, walaupun demikian kita ucapkan, karena kata Allah tadi setiap mereka membanggakan kelompoknya, mereka tetap mengharamkan zikir jahar, karena kelompoknya mengatakan nggak boleh zikir jahar.